Ya, selamat datang semuanya di tutorial desain grafis kali ini. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang Inkscape ya. Inkscape adalah salah satu software desain grafis selain CorelDRAW dan Adobe Illustrator ya. Inkscape ini kelebihannya dibanding Illustrator ataupun CorelDRAW adalah dia termasuk ke dalam freeware. Jadi kita tidak harus untuk membeli lisensi untuk memiliki versi legal dari software ini ya. Kemudian dia juga sudah memiliki kemampuan-kemampuan dalam mengolah gambar vektor sama seperti CorelDRAW maupun Adobe Illustrator seperti itu. Tampilannya setelah kita memulai membuka dokumen baru seperti ini ya, ada lembar kerja, kemudian ada toolbox di samping, di sebelah kanan ada beberapa icon utama ya, ada save dokumen, print, import, export, kemudian ada cut, copy, paste, dan sebagainya. Nah, biasanya ketika awal mulai tutorial, yang pertama kali kita bahas adalah pengaturan halaman dulu ya. Untuk pengaturan halaman di Inkscape ada di file, kemudian dokumen properties. Nanti di sini akan muncul pengaturan halaman yang bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Ada di sini ukuran kertas, text size, yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih A4 saja. Kemudian display unit, apa ukuran yang digunakan di dalam si software ini ketika kita bekerja dengannya ya. Bisa menggunakan ukuran cm atau milimeter. Saya pilih milimeter saja. Kemudian apakah bentuk backgroundnya seperti apa, warna backgroundnya seperti apa, itu bisa diatur semua di sini. Baiklah, di tutorial kali ini kita akan membahas tools-tools utama yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas desain grafis ya. Tentunya tools utama tersebut terdiri dari tools untuk membuat objek, kemudian tools-tools untuk memanipulasi objek, memberi warna dan sebagainya. Kita mulai dari tools yang pertama dulu. Tool yang pertama untuk membuat rectangle atau membuat persegi atau membuat kotak ya. Di sini dituliskan create rectangles and squares ya, dengan icon berwarna kotak berwarna biru seperti itu. Untuk menggunakannya langsung diklik saja di situ di ikonnya, kemudian bisa klik dan di drag seperti ini ya. Ini defaultnya diberi warna kuning, tapi kita bisa mengubah default yang kita inginkan sesuai dengan yang kita inginkan juga seperti itu. Untuk mengatur seberapa besar persegi yang kita buat, langsung saja klik diklik dan drag ya. Kemudian agar ukurannya sama besar ketika diubah ukurannya sambil menahan kontrol ya. Ini sambil menahan kontrol, dia akan membentuk persegi dengan sisi yang sama besar jika kita dragnya ke arah sudut seperti itu. Kalau kita dragnya ke arah samping, dia akan melebar dengan ukuran sama besar dengan persegi semula. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau kita sambil tahan kontrol, kemudian kita geser ke ujung, dia akan membesar ke semua sisi sama besar. Oke, kemudian bagaimana memindahkan objek atau kemudian merotasikannya? Kita gunakan di sini ada tool tanda panah ini untuk memilih atau mentransformasi objek. Situ tulisannya select and transform object ya. Ya, ketika salah satu objek kita pilih dengan tool ini yang berupa tanda panah berwarna hitam, akan muncul tanda panah di sekelilingnya ya. Tanda panah di sekelilingnya ini kalau kita pilihnya sekali saja di atas objek, dia berfungsi untuk merubah ukuran objek sesuai dengan arah tanda panah yang ditunjukkan oleh tanda panah ini ya. Misalnya ini yang tanda panah kiri kanan ya, fungsinya adalah untuk memperlebar atau mempersempit objek seperti itu. Kemudian yang ini yang atas bawah ya, fungsinya adalah berarti untuk menambah panjang atau membuat objek kita menjadi lebih tinggi seperti itu. Kalau yang ada di sudut-sudut itu untuk memperbesar objek ke arah sudut.
ke arah sudut atau ke arah yang diagonal seperti itu. Kemudian ketika kita mengklik sekali lagi ya, jadi setelah memilih objek sekali, kita klik sekali lagi di objek, ya, maka tanda panah tersebut akan berubah ya. Tanda panah yang ada di 9 titik ini berubah. Nah, ini fungsinya sudah berbeda ya. Kalau yang ini untuk tanda panah yang bentuknya seperti tanda panah ke kiri kanan ini berfungsi untuk menggeser ya, atau membuat objek kita menjadi miring seperti itu. Atau kalau di aplikasi yang lain mungkin scale ya, dengan untuk men-scale atau memiringkan objek yang kita buat seperti itu. Kalau tanda panah lengkung yang ada di sudut ini digunakan untuk merotasikan objek seperti ini ya. Bisa digunakan untuk merotasikan objek. Ya. Besaran sudut rotasinya bisa dilihat di bawah, ada tulisan rotate ya ini. Ya, ada tulisan rotate di bawah. Itu menunjukkan besaran sudut rotasinya ya. Ini seperti itu ya. Nah, kalau kita merotasikannya sambil menekan kontrol, ya dia akan berotasi dengan sudut yang angkanya bulat ya. Misalnya akan bertambah setiap kita geser akan bertambah 5 derajat atau 15 derajat seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengubah atau merotasikan objek tersebut dengan jumlah sudut yang spesifik, misalnya ingin merotasikan objek sebesar 73 derajat seperti itu ya. Nah, di situ untuk mengubahnya kita pilih objek kemudian transform. Nanti akan muncul jendela transform. Di sini ada move, scale, rotate, skew, dan matrix. Untuk yang move ini kita ingin memindahkan atau menggeser objek sebesar berapa milimeter dari titiknya sekarang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah yang rotate. Kalau yang move dan scale sepertinya bisa dilakukan lebih mudah dengan menggunakan tanda panah ini ya, tinggal diklik dan geser. Tapi kalau rotate kan kita harus menentukan berapa derajat dia akan berputar misalnya. Ya, misalnya kita ingin mengubah ya, di sini di rotate sudah ada angle ya, kolom angle ini bisa kita isikan dengan berapa derajat kita ingin memutar objek kita, misalnya 73 derajat seperti itu. Kemudian kalau sudah tinggal di apply, objek kita akan berputar 73 derajat seperti itu. Ya, itu tadi yang bisa kita lakukan dengan transform ya. Jadi setelah mengklik sekali pada objek, kita klik sekali lagi, tanda panahnya akan berubah atau bisa melalui menu transform seperti itu. Nah, kalau tanda panahnya sudah berubah untuk merotasikan seperti ini, kemudian kita klik sekali lagi, ya akan berubah seperti ini ya. Ya, poin-poin tadi akan menghilang dan berubah menjadi ada 2 kotak dan ada 1 lingkaran ya. Ada 2 kotak dan ada 1 lingkaran. Oh ya, untuk zoom in dan zoom out menggunakan tanda plus dan tanda minus ya. Tanda plus untuk zoom in, tanda plus untuk zoom in, dan tanda minus untuk zoom out seperti itu. Oke. Agar lebih jelas di sini tanda lingkaran dan tanda perseginya ya. Untuk tanda persegi ini ketika digeser sama saja seperti mengubah nodes atau mengubah titik ya, mengubah ukuran juga bisa seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk yang bulat ya, untuk yang bulat yang ada di ujung persegi, ini fungsinya adalah untuk mengubah ketajaman dari sudut-sudut dari persegi ini ya. Kalau digeser semakin menjauhi si lingkaran tersebut, dia menjadi semakin tumpul hingga akhirnya menjadi hampir membulat seperti itu. Kalau kita kembalikan ke titik semula, dia akan menjadi lancip kembali ya. Jadi fungsinya bulatan ini adalah untuk mengubah ketajaman ya, atau corner radius ya, mengubah ketajaman dari sudut suatu objek seperti itu. Baik, itu tadi dari persegi. Kita akan mencoba objek yang lain, membuat objek yang lain. Di sini ada circle, ellipse, and arcs atau lingkaran ya. Bagaimana membuat lingkaran, ellipse, atau lengkungan seperti itu. Sama saja seperti yang tadi ya, cara menggunakannya tinggal diklik dan drag ya, klik dan drag seperti itu. Sama juga kalau misalnya mau membuat lingkaran yang ukuran
jari-jarinya sama besar, maka drag sambil menekan kontrol seperti itu. Atau dengan ukuran diameter sama besar ya di ke semua sisinya. Sama juga cara mentransformasikannya ya. Kalau mau geser tinggal geser saja, kemudian klik sekali, bisa dirotasikan, dan kalau lingkaran dirotasikan ya dia akan tetap berupa lingkaran ya, karena sudutnya sudah seperti itu sama saja. Kalau dirotasikan kemanapun bentuknya akan sama saja. Sudutnya 180 derajat. 360 derajat ya kalau lingkaran ya. Ya, itu tadi yang persegi dan lingkaran. Tapi tadi ada yang di sini keterangannya lingkaran, elips, dan arcs ya, atau lengkungan ya. Lengkungan yang dimaksud itu seperti apa? Jadi kalau misalnya tadi di persegi, ketika kita menekan atau memilih si objek 2 kali atau 3 kali, dia akan berubah menjadi poin-poin seperti ini. Pada lingkaran pun sama ya. Jika kita pilih si lingkaran, ya dia akan muncul hal yang sama juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita geser di yang persegi ya sama saja dia akan mengubah ukuran ya. Nah, kalau kita memilih yang bulat ya, dan kita geser, nah ini dia akan mengubah sudut ya. Jadi dia mengubah berapa radian lingkaran yang kita buat seperti itu. Nah, kalau kita menggesernya di dalam objek seperti ini ya, dia akan mulai membuat lingkaran dari bagian luar ya, seperti itu. Tapi kalau kita menggesernya dari luar batas objek kita ya, dia akan membuat sudut atau membuat radius atau membuat radian dari bagian titik pusatnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu bangun yang bersudut 45 derajat misalnya, bisa kita tentukan seperti ini. Ya. Begitu. Atau misalnya mau membuat satu objek yang mirip Pac-Man gitu ya, Pac-Man yang seperti ini ya, Pac-Man yang makan hantu itu ya. Ya, bisa seperti ini. Dan kalau dipertemukan kembali ke titik awal, dia akan kembali berbentuk seperti lingkaran utuh seperti itu. Itu untuk tools untuk membuat persegi dan tool untuk membuat objek. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah memberi warna ya, memberi warna atau mengubah warna pada objek ini ya. Jadi kalau di Inkscape secara default sudah ada palet warna yang disediakan di bawah ya. Bisa kita pilih. Misalnya di sini tinggal memilih objeknya saja, kemudian pilih warna yang diinginkan. Itu. Ya, begitu untuk memberikan warna. Kalau mau memilih palet warna yang lain, di ujung palet warna tersebut ada tanda panah. Bisa diklik dan kemudian bisa memilih palet warna yang lain. Misalnya di sini saya pilih warna green, ya, dia akan berisi warna gradasi warna hijau seperti itu. Ubuntu ya, misalnya ini warna untuk OS Ubuntu ya, distro Ubuntu. Ya, saya pilih Inkscape default saja yang sudah terdiri dari sepertinya ini warna-warna RGB. Tapi kalau kita masih kurang puas dengan warna yang tersedia dan ingin mencari warna yang lain, bisa saja ya. Jadi langsung saja double klik di bagian fill ya. Di bagian kiri bawah ada fill dan stroke ya. Stroke itu menggambarkan warna outline luar, fill itu menggambarkan warna objeknya sendiri ya. Jadi kalau kita menginginkan warna yang lebih banyak, double klik saja pada fill, nanti akan muncul jendela fill and stroke ya. Jendela fill and stroke itu berisi bagaimana kita memilih warna fill atau warna isian dari objek kita dan warna stroke-nya. Kita coba yang warna fill dulu ya. Di sini ada pilihan warna RGB. Tinggal kita geser saja, misalnya nilai red-nya lebih tinggi, kemudian nilai green-nya kita naikkan, maka dia akan berubah menjadi semakin hijau seperti itu. B, warna blue-nya kalau kita naikkan, dia akan semakin berwarna biru. Kalau warna birunya naik tapi green-nya turun, dia akan menjadi semakin ungu, begitu ya. Silahkan dikombinasikan saja ya, sampai kalian menemukan warna yang tepat ya. Atau kalau misalnya tidak memiliki waktu untuk bereksperimen, bisa langsung saja mengklik yang wheel ya. Di wheels itu sudah terdiri dari warna-warna yang tinggal bisa dipilih ya.
Jadi kalau teman-teman yang sudah belajar kombinasi warna dengan color wheel, ini sudah termasuk color wheel ya, jadi bisa langsung digunakan ya. Misalnya jika ingin menggunakan warna triadik, tinggal pilih saja salah satu warna di sini ya. Tinggal pilih saja salah satu warna, berarti pasangannya adalah warna di ujung sudut segitiga ini ya. Warna di sudut segitiga satunya. Berarti di sini kita memilih warna pink, warna triadiknya berarti adalah hijau kekuningan dan warna biru kehijauan seperti itu. Bisa juga kalau misalnya mau mencari warna komplemen berarti cari yang berseberangan dengan warna yang kita pilih ya. Yang ada di bawah sini misalnya. Kalau warna hijau berarti komplemennya dengan warna ungu seperti itu. Kemudian berikutnya stroke-nya ya atau warna outline luar. Kita bisa memilih stroke paint untuk mengatur seberapa warna dari stroke yang kita atau outline dari objek yang kita pilih. Untuk mengatur ketebalan outline-nya kita gunakan stroke style. Di situ ada width, ditambahkan saja misalnya mau berapa milimeter ketebalan dari stroke yang atau outline luar objek yang kita inginkan. Ukurannya adalah milimeter atau sesuai apa yang kita pilih. Seperti itu. Ya, tadi itu stroke untuk memberi warna stroke misalnya ya di sini warnanya masih berwarna hitam ya. Ya, saya di sini saya geser dia menjadi warna merah. Sekarang menjadi warna ungu. Ya. Kalau digeser ke lebih yang warna terang, dia menjadi warna ungu muda seperti itu. Itu untuk memberi warna pada outline dan memberi warna pada objek. Gimana kalau kita ingin memberi warna yang bergradasi pada objek yang kita inginkan ya? Maka kalau kita ingin membuat gradasi di objek yang kita inginkan, yang kita gunakan adalah di sini ada tool create and edit gradients ya. Di sini memang fungsinya adalah untuk membuat gradasi. Kita pilih misalnya tools ini, kemudian bisa langsung diklik dan drag ya. Misalnya ini gradasi dari biru menuju putih ya. Untuk memilih warna gradasinya, pilih saja ada kotak di awal garis gradasi tersebut ya. Kalau sudah terpilih, silakan pilih warnanya. Misalnya seperti ini ya, saya pilih warna merah. Kemudian di ujungnya sini ada kotak juga, ya, ada lingkaran ya. Kemudian pilih pasangan warna gradasinya. Misalnya kalau merah biasanya dengan warna kuning yang lebih cerah ya, seperti itu. Misalnya begini ya. Ya, ini dengan ungu ya, tapi ini masih warna yang saya pilih ini masih opacity-nya rendah atau dia menuju ke transparan ya. Nah, di sini ada opacity di bawah, ini mengatur seberapa transparan atau seberapa jelas warna yang kita gunakan ya. 100 adalah opacity, 100% adalah opacity paling jelas ya, warnanya akan penuh seperti ini. Tapi kalau ingin di transparansikan, jadi dia akan bergradasi menuju warna transparan ya, gunakan saja 0. Jadi di sini dia akan menjadi transparan. Kalau misalnya kita geser ke sini, ini saya ubah posisinya dulu. Lokasinya saya pindahkan ya untuk si objek. Raise to top ya, dia akan berada di atas. Nah, seperti ini dia transparan ya. Dia gradasi tapi menuju ke arah transparan seperti itu. Nah, kalau opacity-nya kita naikkan tadi dengan gradasi, opacity di bagian ujung ini kita naikkan sampai 100, ya, dia akan menutupi objek yang ada di belakangnya. Seperti itu. Oke, itu tadi memberikan warna pada outline, memberi warna gradasi pada objek. Sudah kita lakukan juga. Yang berikutnya kita lakukan adalah membuat objek dengan objek yang lebih kompleks ya. Kita akan membuat objek yang lebih kompleks. Kalau tadi persegi dan lingkaran sudah berdasarkan objek yang ada, sekarang kita akan membuat objek kompleks dengan menggunakan ini ya, menggambar bezier atau curve dan garis ya. Jadi di sini ada icon spidol dan ada curve-nya ya, diklik saja di situ. Ada beberapa mode pilihan ya. Di sini yang di atas ada regular bezier path atau menggambar bezier yang biasa ya. Kemudian ada spiro ini untuk membuat spiral ya.
membuat spiral, kemudian ada B-spline, ini kalau membuat spline, kemudian ini sequence of straight line, ini membuat garis lurus ya, segmen garis lurus seperti itu. Kita coba dulu yang Bezier ya. Ini cara menggunakan Bezier, langsung saja ditarik ya, langsung saja klik kiri dan drag, nanti akan bisa meletakkan mau kemana garisnya dibuat ya, misalnya seperti ini ya. Kalau sudah klik kiri ya, kalau sudah fix gitu ya, kiri, kemudian sambungkan lagi klik kiri, sambungkan lagi klik kiri, dan tutup seperti itu. Sudah terbentuk satu objek ya. Kalau ini misalnya yang kita buat adalah objek dengan garis lurus ya. Kalau mau ingin membuat objek yang melengkung ya, klik kiri drag. Nah, sebelum mengklik sekali lagi, kalian bisa mengatur kelengkungannya ya. Kelengkungannya, kemudian klik sekali, kemudian atur kelengkungannya lagi. Ya. Klik sambil tarik, seperti itu, bisa mengatur kelengkungannya. Ya, terbentuk objek yang seperti ini. Misalnya saja kita ingin, kalau misalnya membuat poster atau membuat layout, itu biasanya ada bagian border yang dibuat melengkung seperti itu ya. Ya, misalnya seperti ini. Klik kiri tarik, nah, kemudian bisa kita lengkungkan. Seperti itu, bisa kelengkungkan sesuai keinginan. Klik kiri tarik, kemudian klik lengkungkan. Ya, seperti itu. Misalnya begini ya. Kemudian bisa ditutup. Ya, seperti itu. Jadi cara menggunakannya hampir sama seperti pen tool kalau di Illustrator atau di Photoshop ya. Klik kiri, tarik, ya kita bisa melengkungkannya. Kemudian klik kiri sekali lagi, tarik, atur kelengkungannya, paskan, seperti itu. Ya. Untuk klik kiri sekali, kemudian tarik, ya, kemudian langsung ditarik dan lengkungkan, tarik dan lengkungkan, ya, seperti itu. Kemudian kalau ingin mengubah bentuk dari Bezier yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan ini ya, edit path by nodes ya. Jadi ini kita akan mengubah path yang sudah kita buat dengan Bezier dengan menggeser nodes-nodes yang tadi kita buat ya. Nodes itu adalah titik-titik yang kita buat tadi, ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini kemudian kita bisa mengontrol kemana nodes itu akan melengkung. Seperti ini ya. Ya, misalnya ini kita geser, seperti itu. Ya, kita bisa mengatur kelengkungannya. Ya, ini tadi panjangan ya, kejauhan. Ya, misalnya seperti ini ya. Kita atur kelengkungannya. Nah, tapi ini kan menggeser kelengkungannya kan dia balance ya. Misalnya ini kita geser. Misalnya tadi yang bulatan di bawah ini kita geser, maka bulatan yang satunya juga ikut bergeser ya. Ikut bergeser secara otomatis ya. Jika tidak ingin yang satunya, bulatan yang satunya dipengaruhi, pilih nodes-nya, kemudian di atas ada pilihan make select nodes corner. Jadi dia akan membuat nodes yang kita pilih ini bisa memiliki sudut ya, sehingga kalau ini yang kita geser, yang satunya tidak berubah ya. Lingkaran yang mengatur sudut satunya tidak berubah seperti ini. Jadi dia bisa membuat sudut seperti itu. Oke. Ya, sama saja dengan aplikasi desain yang lain ya. Mereka juga memiliki tool untuk membuat curve atau tool untuk membuat ini ya, untuk membuat garis yang kompleks seperti itu. Berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan pemotongan objek ya, atau misalnya kita ingin menggabungkan dua objek, atau misalnya kita ingin memotong objek yang satu dengan objek yang lain ya. Kita coba manipulasi objek dengan objek yang lainnya. Misalnya lingkaran ini ingin saya gabungkan dengan objek path yang sudah kita buat atau objek Bezier yang kita buat sebelumnya ya. Maka kita pilih lingkarannya dulu, kemudian shift, pilih kemudian path yang akan kita gabungkan, kemudian path dan union ya. Setelah melakukan union, maka kedua objek tersebut akan menyatu seperti ini. Ya.
Itu tadi union untuk menggabungkan objek. Mari kita coba pilihan manipulasi objek atau manipulasi path yang lain ya. Pilih lingkarannya, shift, pilih objek kedua, kemudian path. Dan di sini ada difference ya. Untuk yang difference ini kita akan memotong satu objek dengan objek yang lain seperti itu. Misalnya di sini saya melakukan difference ya. Saya coba lagi dengan yang persegi ya. Nah ini yang persegi, shift, pilih yang lingkaran, kemudian path, difference ya. Jadi bagian yang menutupinya akan dipotong ya. Seperti itu. Jadi bagian yang menutupi suatu objek itu akan dipotong dengan menggunakan difference seperti itu. Berikutnya kita coba lagi path, kemudian intersect ya, intersection ya. Kalau intersection ini membuat objek dari himpitan kedua objek ya. Kalau kita lihat di kedua objek ini, himpitannya adalah bagian ini ya, bagian yang berhimpitan antara lingkaran dengan objek curve ini adalah bagian yang ini. Kita coba path, intersect ya, yang diambil hanya bagian itu saja, seperti itu. Kemudian pilihan lainnya misalnya ada path, kemudian exclusion ya. Kalau exclusion itu bagian yang himpitan malah dihilangkan ya. Jadi bagian yang himpitan itu dihilangkan. Kemudian berikutnya ada path dan division ya. Untuk yang division ini dia memotong objek pertama ya, tapi yang dipotong itu seperti ini ya. Jadi dia menggunakan outline dari objek kedua untuk memotongnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya objeknya sudah terisi warna misalnya ya, kalau tadi kan masih outline ya. Kalau misalnya objeknya sudah terisi warna seperti ini, kita lihat path division ya, seperti itu ya. Sama ya, yang terjadi adalah sama ya. Jadi dia akan menggunakan outline-nya untuk memotong seperti itu ya. Ya itu tadi manipulasi objek dengan menggunakan Inkscape ya. Kemudian komponen lainnya dari desain adalah teks misalnya ya. Kita tadi sudah membuat objek, sudah membuat persegi, lingkaran, kemudian objek kompleks dengan menggunakan path. Berikutnya kita coba membuat teks. Ya, di sini ada create and edit text object ya, atau di icon yang huruf A besar ini. Ya, cara menggunakannya klik sekali ya, langsung saja ketikkan teks yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian teks ini sama seperti objek biasanya bisa diatur ukurannya dengan scale, kemudian klik sekali bisa di rotate seperti itu ya. Kemudian untuk mengedit teksnya klik double dan pilih saja teksnya, dan kemudian kita bisa memilih font yang digunakan. Misalnya di sini saya gunakan Source Sans sama seperti yang tadi ya. Coba kita pakai Rockwell, ada gaya Rockwell. R ya, oke, Rockwell yang extra bold misalnya ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa menganggap si objek teks ini sama seperti objek lainnya ya. Jadi dia bisa digeser, dia bisa di rotate seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin memanipulasi bentuk satu huruf saja ya? Bisa ya. Caranya adalah kita ubah dulu dia menjadi path ya. Kita ubah dulu teks ini menjadi path. Pilih teksnya, kemudian path, kemudian objek to path ya. Nanti seluruh teks ini sudah menjadi path. Jadi kalau misalnya kita pilih dengan menggunakan tools untuk edit path ini ya, seperti itu ya. Dia sudah bisa dimanipulasi poin-poinnya jika kita ingin memanipulasi teks ini ya, seperti itu. Kemudian kalau suatu objek sudah menjadi path, dia bisa kita pisahkan dengan teks yang lain seperti ini ya. Nah, dia sudah dianggap seperti tergrup seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pilih keseluruhannya dan kita mau mengambil satu
huruf saja yang sudah kita edit seperti ini, bisa klik kanan, kemudian ungroup, ya. Ya sudah berdiri menjadi objek sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggunakan tekstur lagi, tekstur per huruf seperti itu tidak usah, tapi buat saja satu teks, kemudian nanti ubah menjadi pas dan kemudian ungroup seperti itu. Oke. Teks juga bisa diberi warna ya, sama seperti objek yang lain. Ya bisa kita beri warna seperti ini. Ya, teks juga bisa diberi warna gradasi misalnya ya. Ya. Ini gradasi menuju transparan, tapi yang terpilih adalah teks yang di sana. Misalnya saya pilih teks yang ini, kita gradasikan yang ini menuju transparansi. Oke. Jadi secara default dia sudah melakukan gradasi to transparan ya. Jadi tinggal diubah saja warnanya kalau ingin mengubahnya menjadi gradasi yang berwarna seperti itu. Nah, di sini warna awalnya saya ubah menjadi warna yang lain, seperti ini. Ya. Oke, itu tadi ada proses pembuatan objek, ada proses pembuatan objek kompleks dengan pas, kemudian ada proses pembuatan teks, ya sudah kita lalui. Kita sudah tahu bagaimana cara membuat objek, bagaimana mewarnainya, bagaimana membuat gradasi, membuat teks, kemudian bagaimana memanipulasi dan memotong objek. Sekarang mari kita coba untuk mempraktikkan teknik-teknik yang sudah kita pelajari tadi untuk membuat suatu, katakan saja suatu layout, karena suatu layout halaman seperti itu ya. Oke, ini kita tunjukkan dulu kita sedang berada di layer berapa ya. Jadi dengan mengklik layer dan layers akan muncul jendela untuk layers ya. Ini kita berada di layer 1. Oke, kita hapus dulu semuanya ya. Tapi saya masih ingin menyimpan persegi yang berwarna ini ya, dan teksnya. Jadi saya akan bekerja di layer 2 ya. Jadi ada tanda plus di sini untuk membuat layer baru, add. Ini layer 2. Ini kalau layer 1 disembunyikan, di layer 2 ini layer satunya tidak terlihat dan kita hanya bisa melihat objek yang ada di layer 2. Jadi kalau di klik tanda mata lagi, layer 1 akan muncul seperti itu. Ini saya sembunyikan dulu yang layer 1. Saya ingin mencoba membuat sesuatu di layer 2 ini. Saya mencoba membuat persegi dulu seperti ini. Oke, kemudian ukurannya yang diperbesar sedikit. Minimize ya. Kita coba untuk membuat border di ujung sini ya, border yang lebih smooth. Kita coba dengan menggunakan bezier ya. Klik sekali, kemudian tentukan mau kemana ujungnya ya, kemudian klik tarik untuk menentukan kelengkungan ya, seperti ini. Kemudian tinggal tutup pasnya ya. Ingat, untuk memotong atau untuk mewarnai pas atau bezier, dia harus tertutup penuh dulu kurvnya. Oke, sini saya ingin mencoba untuk membuat himpitan objek dari kedua objek ini. Jadi di sini saya akan membuat objek baru seperti itu. Oke, tapi jika saya langsung saja melakukan pemotongan ya, misalnya seperti ini, pas, kemudian intersect ya, maka objek yang lain juga akan menghilang. Oleh sebab itu objek yang hijau ini saya duplikat dulu ya, atau saya duplikat dulu ya. Klik kanan, ada duplikat ya. Ya, dia akan mengganda. Bedanya duplikat dan copy paste apa ya? Kalau copy paste seperti ini ya. Saya copy, kemudian paste ya. Jadi dia akan bergeser dari posisi aslinya seperti itu. Tapi kalau duplikat tidak. Kalau duplikat dia akan berada di posisi yang sama dengan saat kita menduplikatnya ya. Seperti itu. Oke, saya pilih objek yang sudah terduplikat. Save. Pilih objek yang digunakan untuk membuat himpitan ini. Kemudian pas. Intersection. Yang ini tadi belum terduplikat ya. Jadi yang ini tadi belum terduplikat. Tadi saya Ctrl Z dulu sebelum memotongnya ya. Nah, sekarang sudah terduplikat. Oke. Pas.
intersection. Sudah terbentuk satu objek di atas ini ya. Saya duplicate lagi, kemudian saya buat lagi yang di atasnya, jadi di himpitannya gitu ya. Oke. Kemudian mari kita coba untuk memberi warna. Kita coba beri warna gradasi. Ini adalah objek yang pertama, objek yang kedua di bawahnya objek persegi panjang ya. Ini gradient belum terlihat bentuknya ya, seperti itu karena warnanya masih sama ya. Ke fill and stroke saya ganti warnanya menjadi sedikit berbeda gitu ya. Oke, opacity-nya sudah 100. Nah ini opacity-nya masih 0 ya, saya jadikan 100 seperti itu. Jadi gradasinya dari hijau menuju ke biru misalnya. Ini terlalu kontras sekali ya bedanya, nggak masalah ya. Anggap saja seperti ini. Kemudian yang di atasnya juga saya coba untuk gradasi. Nah di sini ada gradasi, pilihan gradasi yang kita lakukan nanti akan tersimpan di sini ya. Sehingga kalau mau menggradasikan lagi sudah tinggal diklik saja di sana ya. Ini saya gradasikan lagi untuk objek yang di atasnya. Kita coba warna yang lain. Ya ini opacity-nya juga sepertinya masih 0 ya untuk yang bagian objek warna kedua. Oke, seperti ini. Ya, mungkin ini saya ubah sedikit warnanya, jangan menuju ke biru ya mungkin. Saya coba menuju ke warna lain. Oke, seperti ini. Ya. Dan di sini stroke-nya bisa kita hilangkan ya. Stroke style ini gunakan 0 saja untuk keduanya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Kita sudah membuat border atau membuat objek dengan potongan objek lainnya. Ya, kita gunakan bezier lagi mungkin untuk membentuk objek yang bentuknya berbeda atau membuat border yang bentuknya berbeda. Ya, kali ini mungkin border yang lebih terlihat tegas ya. Jadi dengan sudut-sudut, kalau tadi dengan lengkung ya. Oke, seperti ini. Oke, ingat sebelum memotong atau melakukan intersect kita duplicate dulu ya. Duplicate dulu baru pilih kedua objek, baru pass dan kemudian intersection. Ya, kita coba beri warna lain, misalnya warna yang lebih gelap ya, warna merah. Itu. Gak apa-apa lah ini warnanya. Nah ini mungkin yang lebih oke ya, jadi warnanya monokromatik ya, tidak masalah. Oke, seperti itu cara untuk membuat objek ya. Jadi ini tutorial pertama tentang objek-objek yang penting digunakan ketika kita mendesain di Inkscape seperti itu. Sekian tutorial hari ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial desain berikutnya. Sampai jumpa.